Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Sosiologi, yang saya hormati Ibu Sekretaris di Jurusan Sosiologi, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Jurusan Sosiologi serta para tendik, yang berbahagia para siswa 13 PKKMB Jalur Seleksi Mandiri. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Desi Mardiah, saat ini sebagai Ketua Labor di Jurusan Sosiologi. Kedua, atas nama pribadi dan atas nama Labor Sosiologi mengucapkan selamat datang kepada para siswa Angkatan 13 di Jurusan Sosiologi. Kehadiran Ananda secara virtual pada siang ini menunjukkan bahwa Ananda semua sebenarnya telah berhasil memenangkan kompetisi di antara ribuan kompetitor yang belum seberuntung Ananda pada hari ini. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat menjadi siswa ke-13 di Jurusan Sosiologi. Saran saya, peliharalah semangat baru ini dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan selama menuntut ilmu di Jurusan Sosiologi, Ananda selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, saya ingin menyampaikan tentang labor sosiologi. Barangkali istilah labor itu sendiri sudah sangat melekat dengan keseharian Ananda ketika masih duduk di bangku SMA. Barangkali setiap hari Ananda semua sering bermain ke labor, sering melakukan praktikum di labor. Nah, apakah beda antara labor ketika di SMA dan labor di jurusan sosiologi? Sebenarnya, labor itu namanya satu labor, tapi tempatnya itu juga. Karena apa? Karena saya selalu memperkenalkan kepada siswa SMPTN dan siswa SBPTN yang dijamu beberapa hari yang lalu bahwa labor itu kita analogikan dengan dapur ketika kita berada di rumah. Dapur tempat ibu atau tempat ibu memasak, tempat keluarga bersama-sama berkumpul memasak bersama, atau bahkan bagi sebagian keluarga menjadikan dapur itu sebagai ruang makan. Kurang lebih seperti itulah labor di jurusan sosiologi, tapi tidak selalu persis sama. Walaupun kita tahu labor orang sosiologi adalah masyarakat, namun labor di jurusan sosiologi itu adalah wadah bagi siswa bersama para dosen untuk mendiskusikan, untuk mengolah apa yang diperoleh di masyarakat. Labor di jurusan sosiologi itu adalah dapurnya jurusan sosiologi, di mana labor menjadi tempat dalam melaksanakan berbagai kegiatan ilmiah, seperti penelitian, pengabdian, maupun diskusi ilmiah dalam rangka meningkatkan pemahaman, dalam rangka menambah wawasan mahasiswa bersama dosen dan para mahasiswanya. Jadi labor sosiologi itu menjadi penggerak berjalannya jurusan sosiologi. Kemudian, di labor sosiologi itu sendiri ada 2 pusat kajian yang sudah berkembang pada saat ini. Yang pertama, pusat kajian kearifan lokal.
Yang kedua adalah Pusat Kajian Pembelajaran Sosiologi. Pusat Kajian Kearifan Lokal ini diketuai oleh Ibu Dr. Wirdaningsih. Pusat Kajian Kearifan Lokal ini nantinya akan membahas isu-isu tentang kearifan lokal. Kemudian, Pusat Kajian Pembelajaran Sosiologi itu diketuai oleh Bapak Erian Joni. Nah, di samping pusat kajian, yang kedua, sosiologi juga memiliki ruang baca. Labor sosiologi juga memiliki ruang baca. Sebentar, saya akan coba men-share. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kalau di labor tadi ada pusat kajian, yang kedua ada ruang baca. Nah, ruang baca ini sangat sangat diperuntukkan untuk dosen dan mahasiswa, terutama mahasiswanya. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah, apa sih ruang baca itu? Bagaimana prosedur menjadi atau bergabung untuk bisa menjadi bagian dari ruang baca tersebut? Nah, di sini kita lihat ada prosedur-prosedur tertentu yang mesti dipenuhi oleh para mahasiswa. Yang pertama, tentu saja harus menjadi anggota. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa ada prosedur pelayanan yang juga harus diketahui oleh para mahasiswa. Apa itu? Misalnya kalau ruang baca yang ada di labor sosiologi itu ternyata punya jam, punya waktu tertentu untuk bisa dikunjungi. Nah, waktunya itu tetap waktu kerja dari hari Senin sampai Jumat, tetapi waktunya itu dari jam 7 sampai jam 4, kecuali Jumat itu hanya sampai jam 3. Nah, tentunya di antara waktu-waktu tersebut ada jam istirahat. Makanya ketika nanti misalnya Anda semua misalnya sedang di ruang baca, kemudian sudah jam 12, tiba-tiba Kak Raffi sebagai staf yang berada dalam ruang baca, kemudian meminta Anda semua untuk mengosongi ruang baca, maka harap maklum karena memang di jam 12 sampai jam 13.30 itu adalah jam istirahat. Nah, perlu juga disampaikan bahwa hingga hari ini di labor atau di ruang baca itu khususnya dia telah memiliki 1.299 eksemplar buku. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa lingkup prosedur pelayanannya seperti apa. Nah, bagi siswa 13 ini ya tentunya pertama harus menjadi anggota untuk bisa masuk di labor atau di ruang baca sosiologi. Menjadi keanggotaan syaratnya seperti apa, kemudian pendaftarannya bagaimana, dan formulirnya seperti apa, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Kak Raffi. Setelah prosedur itu terpenuhi, maka Anda semua akan mendapatkan kartu anggota dari ruang baca sosiologi. Nah, kemudian pelaksanaan peminjaman koleksinya seperti apa, kemudian tata tertib dan sanksi juga harus diketahui. Karena apa? Karena meminjam buku itu hanya dibatasi jumlahnya, ya, tidak bisa meminjam dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada tata tertib. Kalau seandainya buku yang dipinjam di ruang baca sosiologi itu di luar jadwal yang sudah ditentukan pengembaliannya, maka secara tidak langsung Anda bisa dikenakan sanksi. Maka lebih baik mengetahui terlebih dahulu, bertanya tentang tata tertib dan sanksi yang berlaku di ruang baca labor sosiologi. Nah, kira-kira seperti ini. Tata tertib itu sebenarnya sudah dituangkan, sudah dituangkan dalam SOP ruang baca. Apa tata tertibnya? Itu diantaranya berpakaian rapi, ya, harus berpakaian rapi, harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu bukan dalam artian harus menyapu dan segala macam, tetapi ketika Anda misalnya makan permen dan segala macam, jangan membuang sampah di sembarangan tempat.
tapi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga ketenangan. Karena apa? Kadang-kadang dalam ruang baca tersebut ada misalnya kakak-kakak senior yang sedang memang membutuhkan fokus untuk mengerjakan skripsi dan segala macam, dan mungkin juga teman-teman yang lain memerlukan fokus untuk membaca buku teori dengan baik misalnya, maka memang dituntut untuk menjaga ketenangan. Nah, apa sanksi yang diberlakukan bagi keterlambatan buku? Maka dari keterlambatan itu masing-masing buku yang terlambat dikembalikan akan dikenakan denda sebanyak Rp1.000 per hari. Apalagi kalau menghilangkan dan merusak buku, maka ada proses sanksi yang lain diberikan. Nah, kira-kira seperti ini nanti kalau mau bergabung dengan ruang baca di Labor Sosiologi. Sebagai mahasiswa baru tentunya akan mengisi form online, artinya kartu pendaftaran online. Karena pandemi dan segala macam lebih mudah karena bisa melakukan pendaftaran secara online. Kemudian apa setelah diberikan form itu tentunya mengisi form tersebut. Ya, diisi nama, dilengkapi dengan tempat tinggal dan segala macam, kartu mahasiswa, kemudian nanti diserahkan ke Kak Raffi. Ya, Kak Raffi itu akan selalu standby, akan selalu ada untuk membantu dan melayani para mahasiswa di labor sosiologi. Nah, kemudian akan dibuatkan kartu, ya. Kemudian berlanjut ke proses seterusnya. Lebih kurang 1 minggu kartu tersebut akan diproses. Nah, nanti yang terbaru pada buku-buku yang dipinjam itu sudah dibuatkan barcode-nya, ya. Nah, ini sudah dilakukan dan sudah mulai dilakukan dan sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan peminjaman koleksi yang ada di ruang baca? Tentu saja kalau dalam kondisi normal, mahasiswa kan datang nih ke ruang baca, kemudian kan mengisi buku kunjungan yang ada di front desk, meja depan. Nah, kemudian setelah mengisi buku kunjungan, masuk ke dalam ruangan, kemudian menemukan buku. Kalau ada katalog, cari di katalognya, ya. Atau bisa juga mencari langsung pada rak buku. Nah, buku tidak boleh diacak, ya. Kemudian setelah membaca, maka segera kembalikan ke meja yang sudah ditentukan untuk tempat pengembalian, dan seterusnya, ya. Peminjaman 3 hari dan segala macam. Nah, ini nanti bisa dilihat. Nah, tadi mengenai jurnal, tadi sudah disampaikan oleh kakak senior Ananda, ya, bahwa sampai saat ini di jurusan di labor sosiologi itu sudah ada 4 buah jurnal. Jurnal Sosius, ya, jurnal Sosius. Kemudian tadi sudah lihat juga gambarnya seperti apa jurnal. Mungkin istilah jurnal itu sendiri, tahu nggak jurnal itu apa? Ibu kira pasti paham lah ya, karena waktu di SMA sering menulis di artikel, atau dituntut untuk menulis sebuah tulisan ilmiah, nanti dimuat dan nanti menjadi artikel, kemudian akan dimuat di jurnal. Nah, tapi bukan mading ini, bukan tulisan yang mau dimuat di mading, tapi tulisan ilmiah yang akan dimuat di jurnal. Di jurusan sosiologi itu ada 4 jurnal. Jurnal Sosius namanya. Nah, jurnal Sosius ini kebetulan memang dikhususkan saat ini tuh untuk para dosen yang ada di lingkungan UNP maupun dosen-dosen yang ada di universitas-universitas lain yang ada di Indonesia, khususnya keilmuannya berkaitan dengan pendidikan sosiologi ya. Nah, kemudian ada lagi namanya jurnal Abdi. Ya, jurnal Abdi ini diketuai oleh Bapak Reno Fernandes. Nah, jurnal ini konsentrasinya untuk artikel-artikel yang berkaitan dengan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin paham pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana misalnya memberdayakan masyarakat di kampung
saya misalnya, dari tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak mandiri menjadi mandiri, kemudian diberdayakan, kemudian ditulis, dimuat dalam sebuah artikel. Nah, wadahnya itu ada di labor sosiologi, namanya Jurnal Abdi. Nah, kemudian ada lagi jurnal perspektif. Sejauh ini jurnal perspektif ini ditulis oleh para mahasiswa sosiologi. Bidang kajiannya itu sosiologi. Tapi sepertinya jurnal perspektif ini akan mencoba untuk menampung tulisan-tulisan dari mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di luar dari luar pendidikan sosiologi. Ya, mungkin dari sejauh ini sudah ada dari jurusan lain di lingkungan FIS, itu sudah ada beberapa tulisan yang dimuat di sini. Nantinya kita akan coba bertukar tulisan dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan sosiologi, jurusan pendidikan sosiologi yang ada di universitas-universitas di kampus lain di Indonesia ini. Nah, kemudian ada lagi jurnal Psikola. Ya, tadi sudah disampaikan juga, diperlihatkan juga jurnal Psikola itu seperti apa bentuknya, covernya, ya tadi sudah diperlihatkan. Nah, ketua jurnal ini adalah Ibu Ike Sylvia. Jurnal ini khusus untuk penelitiannya pada kependidikan, sosiologi dan antropologi. Sejauh ini memang yang lebih banyak menulis di sini adalah dikonsentrasikan pada para mahasiswa. Nah, selanjutnya ada lagi jurnal Culture and Society. Jurnal ini ketua redaksinya Bu Erda Fitriani. Nah, menariknya adalah jurnal ini khusus untuk melakukan penelitian pada antropologi, pada budaya masyarakat. Ya, nah di sini kalau main ke labor sosiologi, khususnya ke ruang baca, tertarik mau meneliti tentang membaca tentang mitos, tentang santet dan segala macam ya yang berkembang dalam masyarakat, cara ilmiah itu ditulis dalam bentuk artikel, kira-kira bisa ditemukan di jurnal Culture Society ini. Nah, ini kira-kira tadi tampilan daripada 5 jurnal yang sudah ada di dalam jurusan sosiologi. Nah, kira-kira demikian dulu penyampaian dari saya, Desi Mardia, sebagai Ketua Labor Sosiologi mengenai labor sosiologi itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah, terima kasih atas segala perhatian Ananda, sukses terus, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.